Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya dan teman kelompok saya akan membahas mata kuliah kajian lingkungan hidup yang diampu oleh Ibu Nike Dia Permata SPMSI dan Ibu Khairun Nisa STMT tentang analisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi dan kearifan lokal manfaat rumah adat Bugis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Asma dengan NIM F221240057 dan perkenalkan juga teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Lutfi, NIM saya F2212419. Perkenalkan, nama saya Ageng Fikri Pangestu dengan NIM F221240084. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wasan dengan NIM F2212455. Perkenalkan, nama saya Arsa Dika dengan NIM F2212400. Setelah perkenalan, kita memasuki materi, yaitu materi analisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi merupakan aturan hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya energi di Indonesia. Tujuannya adalah untuk yang pertama itu menjamin ketersediaan dan aksesibilitas energi yang aman, andal, efisien, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat di Indonesia. Yang kedua, mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan energi. Yang keempat, memperkuat peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi sektor energi. Ada beberapa dampak terhadap lingkungan dan masyarakat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi ini, yaitu yang pertama, peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan atau EBT. Undang-undang ini mendorong pengembangan dan pemanfaatan EBT seperti tenaga surya, angin, dan air. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang berdampak buruk bagi lingkungan. Yang kedua itu peningkatan efisiensi materi. Undang-undang ini mendorong penggunaan teknologi dan strategi yang lebih efisien dalam pemanfaatan energi. Hal ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Yang ketiga itu peningkatan konservasi energi. Undang-undang ini mendorong upaya untuk menghemat penggunaan energi. Hal ini dapat mengurangi sumber daya energi dan mengurangi dampak lingkungan. Yang keempat itu promosi energi. Secara visual, ini mempromosikan energi bersih dan terbarukan, seperti tenaga surya, air, dan angin. Ini dapat mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya beralih dari energi fosil yang mencemari. Yang kelima itu efisien energi. Menyoroti konsep efisiensi energi dan dengan menampilkan bola lampu yang menyala dan dihubungkan berbagai sumber energi melalui roda gigi. Ini dapat menginspirasi orang untuk mencari cara yang lebih efisien dalam menggunakan energi ini. Yang keenam itu keberlanjutan lingkungan. Latar belakang yang hijau dengan pepohonan dan langit biru melambangkan pentingnya menjaga lingkungan dan keberlanjutan ekosistem ini. Dapat mendorong orang untuk berpikir tentang dampak lingkungan dari pilihan energi mereka. Yang selanjutnya, dampak negatif. Peningkatan eksploitasi sumber daya alam. Peningkatan kebutuhan energi dapat menyebabkan peningkatan eksploitasi sumber daya alam seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Hal ini dapat menimbulkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran air dan udara, degradasi lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya, peningkatan resiko kecelakaan. Pengembangan dan pemanfaatan energi, terutama energi nuklir, dapat menimbulkan resiko kecelakaan yang berdampak buruk bagi lingkungan. Peningkatan konflik sosial. Pengembangan energi, terutama EBT, dapat menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat yang terdampak. Selanjutnya, ketergantungan pada energi fosil.
Gambar tersebut juga menampilkan pompa minyak yang menunjukkan bahwa energi fosil masih menjadi bagian penting dari sistem energi saat ini. Dapat menimbulkan kekhawatiran tentang dampak energi fosil terhadap lingkungan, seperti polusi udara, perubahan iklim, dan degradasi lahan. Dampak negatif dari EBT, meskipun gambar tersebut mempromosikan EBT, penting untuk diingat bahwa juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya pembangunan pembangkit listrik tenaga air yang dapat menyebabkan banjir dan hilangnya lahan masyarakat. B. Kearifan lokal rumah adat Bugis. Rumah adat Bugis yang dikenal sebagai bola merupakan simbol penting dari budaya dan kearifan lokal masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Kearifan lokal rumah adat Bugis terhadap lingkungan di Indonesia. Yang pertama itu penyesuaian iklim tropis. Bentuk atap. Atap pelana yang tinggi dan miring pada bola dirancang untuk menahan hujan deras dan terik matahari yang khas di wilayah tropis Indonesia. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Bugis telah memahami dan beradaptasi dengan kondisi iklim yang spesifik di wilayah mereka. Ventilasi alami. Banyaknya ventilasi dan jendela pada bola memungkinkan sirkulasi udara yang baik, menciptakan suasana sejuk dan nyaman tanpa perlu menggunakan AC. Nomor 2. Pemanfaatan sumber daya lokal. Bahan bangunan. Bahan bangunan ini menggunakan bambu, kayu, dan lontar. Ini mengurangi ketergantungan pada bahan bangunan yang diimpor dan minimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Teknik konstruksi. Teknik konstruksi tradisional yang digunakan dalam membangun bola, seperti penggunaan pasak dan kayu, menunjukkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Bugis dalam memanfaatkan alam secara optimal. Keharmonisan dengan ekosistem, pengelolaan hutan. Penggunaan kayu dan bambu dalam pembangunan rumah mendorong pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Masyarakat Bugis memiliki tradisi dan aturan dalam memanfaatkan kayu, seperti memilih jenis kayu tertentu dan tidak menebang pohon secara berlebihan. Ini membantu menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. Siklus air. Atap pelana yang miring dan ventilasi yang baik membantu mengendalikan aliran hujan, mencegah erosi tanah, dan menjaga kualitas air. Ini menunjukkan pemahaman masyarakat Bugis tentang pentingnya menjaga siklus air yang sehat untuk kelestarian ekosistem. 4. Relevansi dengan tantangan tentang lingkungan di Indonesia. Perubahan iklim, desain rumah yang efisien dalam memanfaatkan ventilasi alami, dan penggunaan bahan bangunan lokal membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim. Deforestasi, pengolahan hutan yang berkelanjutan dan penggunaan kayu secara bijak membantu mengurangi deforestasi dan menjaga kelestarian hutan. Yaitu pemanfaatan sumber daya lokal, pengurangan deforestasi, penggunaan kayu dan bambu dalam pembangunan rumah, mendorong pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Masyarakat Bugis memiliki tradisi dan aturan dalam pemanfaatan kayu, seperti memilih jenis kayu tertentu dan tidak menebang pohon secara berlebihan. Ini membantu menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. Penghematan energi, penggunaan bahan bangunan lokal seperti kayu dan bambu mengurangi kebutuhan energi untuk proses produksi dan transportasi. Ini membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim. Yaitu desain ramah lingkungan. Ventilasi alami. Banyak ventilasi dan jendela pada bola memungkinkan sirkulasi udara yang baik, menciptakan suasana sejuk dan nyaman tanpa perlu menggunakan AC. Ini mengurangi konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca. Pengendalian air hujan. Atap pelana yang miring membantu mengendalikan aliran air hujan, mencegah erosi tanah, dan menjaga kualitas air. Ini menunjukkan pemahaman masyarakat Bugis tentang pentingnya menjaga siklus air yang sehat untuk kelestarian ekosistem. 3. Keharmonisan dengan alam. Penyesuaian dengan iklim tropis. Bentuk dan bahan bangunan bola dirancang untuk menahan hujan dan terik matahari yang khas di wilayah tropis Indonesia, menunjukkan bahwa masyarakat Bugis telah memahami dan beradaptasi dengan kondisi alam sekitar. Siklus alam. Penggunaan bahan bangunan alami seperti kayu dan bambu memungkinkan rumah untuk terurai secara alami setelah masa pemakaiannya berakhir, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
4. Promosi keberlanjutan. Warisan budaya. Rumah adat Bugis merupakan warisan budaya yang penting dan dapat menjadi inspirasi untuk membangun rumah yang lebih ramah lingkungan.